Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai materi korupsi dan budaya. Perkenalkan, nama saya Dianisa Husna. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya yaitu Amanda dan Rifa. Sebelumnya mau tanya dulu sama Amanda dan Rifa. Gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Amanda. Untuk kabar, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Rifa Filian. Untuk kabar alhamdulillah baik. Sudah 2 semester ini kan kita kuliahnya online. Menurut kalian gimana sih rasanya kuliah online? Dan apa aja yang kalian lakukan selama masa pandemi ini selain kuliah online? Kesibukan selain kuliah online paling hanya sebatas kegiatan UKM saja. Kesibukan selain kuliah online yaitu kadang fotografi dan bermain game, dan juga nongkrong bersama teman. Korupsi, kata yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Buat yang belum tahu apa itu korupsi, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sekarang mau nanya sama Manda, mengapa orang-orang lebih memilih menjadi seorang koruptor daripada jujur? Bagi sebagian orang, korupsi dijadikan salah satu atau bahkan satu-satunya cara yang mereka lakukan untuk dapat memenuhi segala keinginan mereka, dalam tanda kutip kekayaan. Mengenai hukuman atau konsekuensi yang mungkin akan mereka dapatkan apabila ketahuan melakukan tindakan korupsi, mereka berpikir bahwa hal ini dapat diringankan atau bahkan diatasi dengan adanya kekuasaan yang mereka miliki. Terkait dengan apa saja sih penyebab seseorang dapat melakukan tindakan korupsi, ini dipaparkan dalam beberapa teori umum. Teori yang pertama yaitu teori triangle fraud oleh Donald R. Tracy. Dalam teori ini menyatakan terdapat 3 penyebab mengapa seseorang dapat melakukan tindakan korupsi. Yang pertama yaitu karena adanya pressure atau tekanan, lalu ada opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir adanya rasionalisasi. Teori yang kedua yaitu teori Ghosn oleh Jack Boulogne. Dalam teori ini menyatakan faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama yaitu faktor keserakahan, lalu faktor kebutuhan, faktor kesempatan, dan faktor pengungkapan atau expose. Teori yang ketiga yaitu teori CDMA oleh Robert Blitgard. Dalam teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori yang keempat yaitu teori willingness and opportunity. Dalam teori ini menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi apabila adanya kesempatan karena kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan, serta keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau bahkan keserakahan. Dan teori yang terakhir yaitu teori cost-benefit model. Dalam teori ini menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi apabila hasil yang didapat dari tindakan korupsi ini lebih besar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku korupsi dibandingkan dengan hukuman yang mungkin akan mereka dapatkan. Jadi mereka menganggap bahwa hukuman yang mereka dapatkan ini tidak seburuk atau sepadan dengan hasil yang mereka peroleh dari tindakan korupsi ini. Apa sih dampak korupsi? Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan demografi.
Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain: 1. Dampak ekonomi. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. 3. Dampak birokrasi pemerintahan. 4. Dampak politik dan demokrasi. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 7. Dampak kerusakan lingkungan. Kita tentunya sering mendengar dan membaca berita mengenai korupsi di surat kabar atau media elektronik di negeri ini. Sehingga persoalan korupsi seolah-olah menjelma sebagai budaya di Indonesia. Lalu, benarkah korupsi sudah membudaya di negeri ini? Jawabannya pasti akan bervariasi, tergantung apa yang dimaksud dengan budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Mengutip Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Dalam periode awal, setiap daerah atau bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial, dari mulai fase teologis, metafisik, dan positif. Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme atau teologi dan metafisik, guna mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan dan merusak kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi itu masih terus ada, bahkan sampai saat ini. Mungkin itu yang menimbulkan pertanyaan, mengapa sih korupsi masih terus ada di Indonesia? Mungkin hal ini menjadi beberapa penyebab mengapa korupsi masih terus terjadi di sini. Yang pertama yaitu, korupsi itu sangat sulit diberantas karena apabila jika kita melihat dari sisi historisnya, para penjajah dan pendahulu itu sudah menampilkan dan bahkan mengajarkan kepada para pribumi mengenai perilaku koruptif ini. Lalu yang kedua adalah birokrasi yang lambat dan berbelit-belit, sehingga menciptakan celah bagi para oknum untuk memanfaatkan itu sebagai kesempatan meraup keuntungan dari masyarakat dengan meminta imbalan untuk dapat mempermudah urusan-urusan tertentu yang ingin masyarakat lakukan. Lalu yang ketiga adalah hukum yang lemah, yang mana ini mendatangkan pemikiran dari para oknum-oknum pelaku tindak korupsi ini bahwa hukum yang mereka dapatkan atau konsekuensi yang mereka dapatkan dari perilaku korupsi ini tidak begitu berat, sehingga tidak mendatangkan efek jerah bagi mereka. Lalu yang terakhir itu ada realita kasus, yang mana dalam hal ini sistem apapun yang diterapkan itu tidak akan memberikan efek yang banyak karena masih adanya KKN, yang mana KKN ini menyebabkan hukum di Indonesia menjadi pandang bulu. Terlepas dari peran dan kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk dengan misi dan amanah untuk memberantas korupsi, yang diharapkan masyarakat dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Namun, KPK tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan bahaya korupsi saat ini. Banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan mereka terhadap korupsi. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat, maka mereka pun kurang memberikan respon. Bahkan tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain. Lalu bagaimanakah cara agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam perang melawan korupsi? Cara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam perang melawan korupsi. 1. Mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai ekonomi masyarakat yang lemah, yang masih menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara.
Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. 2. Memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara. Meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya saja dalam melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. 3. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membacanya mungkin Anda merasa kebingungan, namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. 4. Memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini teknologi sudah menunjang segala aktivitas masyarakat menjadi komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok, masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain. Bahkan, dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan, baik di tingkat global dan lokal, yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri. Sehingga, sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. 5. Memberikan kontribusi. Sebagai masyarakat, berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dengan berbagai aturan yang sudah ada sebelumnya. 6. Menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. 7. Menerapkan standar. Jika bicara soal korupsi, tentunya tidak akan terlepas dan melakukan analisa kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. 8. Menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah. Dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Korupsi seakan menjadi cerminan bagi kepribadian bangsa itu sendiri. Apakah sudah menjadi budaya atau bukan, itu tergantung masyarakat yang menilai. Korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial dan nilai agama, sehingga dapat menjadi perilaku yang mengkorupsi budaya. Dan ketika secara bertahap atau sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, maka di situ terjadi korupsi budaya yang kemudian membentuk budaya korupsi. Mengakhiri budaya korupsi hanya bisa diwujudkan dengan menegakkan budaya etika dan integritas, lalu menjadikan hukum sebagai panglima. Korupsi tidak boleh dilindungi, sebab semakin dilindungi semakin menjadi budaya permanen yang abadi kekuatannya. Selama budaya etika dan integritas tidak kuat dalam berbangsa dan bernegara, maka semua upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia. Setiap warga negara wajib berkontribusi untuk menghentikan budaya korupsi. Selain itu, sangatlah diperlukan integritas dan konsistensi pemerintah bersama semua lembaga tinggi dan tertinggi negara untuk membangun sistem dan tata kelola serta kebijakan yang membuat korupsi tidak berdaya. Baiklah semuanya, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat di kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.